Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan paparan sebelumnya mengenai operational amplifier, maka kita akan mengaplikasikan software LTSpice untuk mensimulasikan mengenai operational amplifier jenis adder, subtraction, kemudian integrator dan differentiator. Maka kita akan membuka terlebih dahulu LTSpice-nya. Kemudian kita akan menambahkan terlebih dahulu sumber tegangan adder sini karena termasuk menambah tegangan melalui operational amplifier. Sumber tegangan yang dimiliki berjumlah 2. Kemudian di sini terdapat VCC atau arus masuk, kemudian VE atau arus keluar. Di sini kita akan memanfaatkan op-amp seperti biasa, yaitu memanfaatkan op-amp 2. Kemudian kita masukkan di sini agar jaraknya tidak terlalu berdekatan, maka kita akan agak jauh. Kemudian kita akan tambahkan resistor 1 di sini, kemudian resistor 2 yang terhubung ke V2. Di sini RF atau R3 untuk terhubung ke output. Kemudian setelah ini kita akan menghubungkan terlebih dahulu V1 ini akan terhubung ke R1, kemudian R1 ini akan terhubung ke negatif daripada op-amp. V2 akan dihubungkan ke bagian R2, kemudian akan melakukan percabangan ke negatif op-amp. Di sini juga akan dihubungkan ke RF atau R3, kemudian R3 ini akan menjadi output. Adapun VCC ini akan dihubungkan ke positif bagian op-amp dan bagian negatifnya akan dihubungkan ke VEE. Kemudian bagian ini akan dihubungkan dan kita akan menambahkan ground untuk reference. Ground di V1, V2 di positif daripada op-amp dan bagian antara VCC dan VEE. Dan setelah terbentuk seperti ini, maka kita akan tambahkan label net V output. Akan kita tambahkan V output untuk bagian ini. Kemudian di op-amp ini kita akan samakan dengan apa yang umumnya digunakan, maksudnya op-amp yang umum digunakan di pasaran, itu jenis LM741 mod. LM741 mod ini kita telah mendownloadnya terlebih dahulu di website yang sebelumnya kita gunakan. Kemudian kita .include spasi samakan terhadap di directory, yaitu LM741 dengan file mod, berarti .mod. Setelah itu kita akan klik OK. Kemudian untuk op-amp nya kita akan ubah namanya sesuai dengan yang ada di bagian ini. Kita buka notepad, kemudian akan muncul nama daripada LM741 ini. Kemudian kita akan rename. Setelah itu V output telah didapatkan, kita akan menambahkan dengan input di VCC dan VE sebesar 15 volt, kemudian V1 yaitu arus AC dengan DC offset 1, amplitude 1, DC offsetnya 0 dan frekuensi 1 kHz. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk bagian V2. Kemudian kita akan menambahkan nilai daripada
resistansi dari resistor, kita akan samakan untuk menganalisis apakah perhitungan atau penggunaan teori dari rumus sudah tepat atau terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian setelah dirancang seperti ini, maka kita akan save terlebih dahulu. Dengan nama header opm atau dengan nama yang mudah dipahami. Kemudian kita akan simulasikan atau run di waktu 1 mili. Dan kita akan menganalisis terlebih dahulu arus masuknya, yaitu seperti di awal 1 volt dengan frekuensi 1 kHz. Kemudian di V2 arus masuknya juga sama. Nah, mengacu pada persamaan V output daripada rangkaian adder ini dalam kondisi resistansi dari resistor yang sama, maka V output akan sama dengan negatif jumlah daripada sumber tegangan masuk. Di sini ada 2, berarti hasil V outputnya adalah sebesar negatif 2. Kita akan masukkan di sini, maka nilai tegangan maksimumnya atau outputnya sebesar 2, dan tanda negatif tadi menandakan adanya fase yang berkebalikan 180 derajat dari arus masuk. Kemudian kita akan membuat rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian subtractor. Subtractor kita akan membuat sama terlebih dahulu, menyiapkan op-amp. Kemudian kita akan menambahkan sumber tegangan. Kemudian setelah itu, maka kita akan tambahkan untuk VCC dan VEE. Setelah itu kita akan tambahkan resistor. Setelah itu kita tambahkan resistor kembali, dan RF untuk output. Kemudian kita akan menghubungkan terlebih dahulu, ada yang tertinggal di sini, R untuk ke ground. Kemudian kita akan menghubungkan V1 ke R1, kemudian terhubung ke negatif, makanya dinamai inverting. Kemudian akan terhubung ke R3. R3 ini akan jadi output. Kemudian bagian V2 ini dihubungkan ke R2, dengan R2 akan dihubungkan ke positif daripada op-amp, karenanya berfungsi sebagai pengurang dari tegangan. Nah, di R4 ini kemudian akan dihubungkan ke ground. Sebelumnya kita akan hubungkan terlebih dahulu VCC ke bagian positif dari op-amp ini. Kemudian negatif ke VE. Kemudian kita akan menambahkan ground untuk masing-masing sumber tegangan. Setelah itu kita akan menginput nilai resistansi dan tegangan masing-masing. Untuk di sini kita akan samakan sebesar 15 volt. Di sini juga sama sebesar 15 volt. Kemudian di sini yaitu sumber tegangan AC dengan offset 0 volt dan amplitudenya 1.
output dengan frekuensi 1 kHz. Setelah menambahkan nilai tegangan, maka kita akan masukkan nilai resistansinya dengan nilai resistansi yang sama. Kemudian kita akan tambahkan juga bagian sumber tegangan AC-nya. Setelah itu kita akan menggunakan spice directive melakukan hal yang sama, lm741.mode. Kemudian kita akan mengganti op-amp ini dengan nama LM741/NS. Kemudian kita akan menambahkan label net untuk nanti kita menganalisis bagaimana besaran tegangan keluarnya. Kemudian kita akan save terlebih dahulu sebagai subsection op-amp. Kemudian kita akan cobakan 1 milidetik. Maka kita akan bantu lebih dahulu untuk tegangan masuknya yaitu sebesar 1 volt, kemudian tegangannya masuk ke bagian positif sebesar 1 volt juga. Maka kita akan melihat bagaimana besaran di outputnya akan sama dengan 0, karena berdasarkan teori ketika nilai resistansinya sama, maka nilai output adalah tegangan yang masuk ke bagian positif dari op-amp akan dikurangi bagian negatif dari op-amp. Kita akan coba mengubah nilai dari amplitudonya. Kita coba sebesar 2. Kemudian kita akan run. Ketika kita masukkan nilai tegangannya ada 1 volt yang ke negatif, kemudian 2 volt ke yang positif, hingga nilai tegangan output adalah sebesar 1 volt, karena 2 volt ini 1 volt. Karenanya sifat dari adder itu akan berfungsi sebagai penambah dari tegangan sumber tegangan, sedangkan subtraction akan berfungsi untuk mengurangi daripada tegangannya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian operational amplifier jenis integrator. Jenis integrator ini kita akan memanfaatkan yang kita ketahui dengan nama kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Di sini terlebih dahulu kita akan masukkan sumber tegangan, kemudian akan menambahkan untuk VCC dan VEE. Kita akan menambahkan op-amp seperti biasa. Kita akan menambahkan op-amp jenis op-amp 2. Kemudian nanti kita akan sesuaikan dengan op-amp LM741. Kemudian di sini kita akan menghubungkan dengan kapasitor di bagian sini. Resistor di bagian sini. Dan kita akan menghubungkan terlebih dahulu bagian positif dari sumber tegangan terhubung ke resistor, kemudian resistor akan dihubungkan ke bagian negatif karena dia tipe inverting. Kemudian akan melakukan pencabangan ke kapasitor. Kapasitor akan masuk ke arus tegangan output. Kita akan menghubungkan bagian positif ini ke VCC dan negatifnya ke VE. Dan bagian negatif ini
kemudian nanti akan dihubungkan ke ground. Kita akan nyalakan ground yang terhubung ke VB, bagian positif, bagian sumber tegangan AC, dan bagian VCC VE. Kemudian kita akan masukkan nilai tegangannya, yaitu 15 volt, 15 volt. Untuk tegangannya kita akan menggunakan sama, AC dengan offset 0, amplitude 1 di 1 kHz. Kemudian resistornya akan disamakan, yaitu 1 kilo dengan kapasitansi 1 mikro. 1 mikro kisaran di kisaran 1 mikrofarad. Dan kita akan menyesuaikan terlebih dahulu space directive LM741.mode. Kemudian kita akan mengganti op-amp nya, kemudian akan menambahkan label net untuk tegangan output untuk memudahkan. Setelah dirangkai seperti ini, maka kita akan mencoba simulasikannya setelah kita menyimpan file dengan nama integrating op-amp. Dan kita akan coba run di 1 atau 10 mili detik. Kita akan coba mensimulasikannya. Tegangan masuk yaitu sebesar 4 volt. Kemudian kita akan melihat di tegangan outputnya, dan kita akan coba menambahkan, dan pada nilai tegangannya kita akan close terlebih dahulu. Kita akan masukkan nilai dari kapasitansi yang berbeda. Kita akan coba 1 nano. Kita akan coba 1 nanofarad. Kita akan masukkan tegangannya di 1, maka akan ada riak ketika kita coba masukkan tegangan yang berbeda, maka harusnya akan naik atau berintegrasi, semakin naik eksponensial ke atas. Ketika kita stop, kita akan stop terlebih dahulu. Kita ubah lagi nilainya, misal di 1 milifarad. Maka nilai tegangan yang didapatkan akan konstan, akan bentuk seperti ini. Ketika kita kan dalam waktu yang berbeda, maka hasil yang didapatkan juga berbeda.
Setelah ini kita akan lanjut ke bagian dari op-amp differentiator. Differentiator itu bentuknya berkebalikan antara penempatan kapasitor dan resistor, sehingga fungsinya yang awalnya mengintegrasi menjadi diferensiasi atau melakukan turunan, sehingga fase yang didapatkan itu akan semakin mengecil. Kita akan menghubungkan bagian ini, kemudian akan dihubungkan ke output. Kita akan coba masukkan nilai resistansinya. Resistansi di 1 kilo, dan kapasitansi di 1 nanofarad. Memasukkan nilai masuknya yaitu sama di 1 volt. Kemudian kita akan lihat tegangan outputnya. Tegangan outputnya akan mengalami riak atau mengalami bagian fase yang diferensiat ya, atau mengalami penurunan. Kemudian arusnya itu akan justru semakin mengecil dibanding dengan kondisi integrating. Kondisi integrating arusnya akan semakin membesar, adapun di kondisi differentiating akan semakin mengecil. Demikian simulasi yang dapat saya paparkan mengenai pemanfaatan operational amplifier, baik itu adder, substation, integration atau integrator, dan differentiator. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.